Halo, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran saya. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Yuk kita mulai. Perkembangbiakan hewan ada dua macam. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif. Apa itu? Hewan yang berkembang biak dengan cara generatif melalui peristiwa perkawinan. Ada 3 macam perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Kedua, vivipar atau beranak. Ketiga, ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ovovivipar itu embrionya atau calon anaknya berkembang di dalam telur dan telurnya ada di dalam tubuh induknya. Sampai telur menetas, baru anaknya keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovipar. Burung, ayam, ikan, kupu-kupu. Coba sekarang tebak, nyamuk berkembang biak dengan apa? Ya, tepat. Kalian pintar. Nyamuk berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Contoh hewan vivipar. Kucing, anjing, gajah, ikan paus, ikan lumba-lumba, monyet, dan masih banyak hewan-hewan lain lagi yang berkembang biak dengan vivipar atau beranak. Contoh hewan ovovivipar. Buaya, ikan hiu, kadal, ikan pari, dan beberapa jenis ular seperti ular sanca, ular boa, dan ular piton. Demikian perkembangbiakan hewan secara generatif. Sekarang kita akan lanjut kembali belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan vegetatif itu adalah hewan yang berkembang biak tidak melalui peristiwa perkawinan, karena mereka merupakan hewan tingkat rendah yang struktur tubuhnya tidak sempurna. Ada 3 macam perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yuk kita mulai. Membelah diri. Hewan ini berkembang biak dengan membelah tubuhnya menjadi 2 bagian. Contohnya, amuba dan paramecium. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada inti sel atau nukleus, dan yang bintik kecil-kecil itu yang disebut sitoplasma. Gambar di bawah ini menunjukkan cara perkembangbiakan dengan membelah diri. Ingin tahu lebih jelas? Mari kita lihat berikutnya. Perkembangbiakan dengan membelah diri. Pada amuba diawali dengan pembelahan inti sel atau nukleus menjadi 2, lalu diikuti pembelahan sitoplasma. Pembelahan inti sel, pembelahan sitoplasma, lalu tubuh amuba dapat terbelah menjadi 2 bagian. Bertunas, adanya pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya. Contohnya,
anemon laut, dan hydra. Gambar di bawah ini menunjukkan bagian-bagian atau urutan dari cara tunas. Kita simak berikutnya. Ini hydra. Hewan ini berkembang biak dengan cara tunas. Hewan ini sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Hewan ini pada tubuh induknya akan tumbuh calon anak berupa tunas yang akan terus tumbuh menempel pada tubuh induknya hingga dewasa. Setelah dewasa, tunas itu akan melepaskan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Yang ketiga, fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan cara memotong bagian tubuhnya, lalu bagian tubuh yang terpotong akan tumbuh lagi. Contohnya pada cacing pipih atau planaria. Cacing pipih atau planaria yang bagian tubuhnya terpotong. Bagian kepala, tubuh, dan bagian ekor. Bagian tubuh dan ekornya akan tumbuh. Sedangkan yang terpotong di sini, maka bagian kepala dan bagian ekornya akan tumbuh kembali. Untuk bagian ekor yang terpotong, maka bagian kepala dan bagian tubuhnya akan tumbuh. Yuk, kita lihat biar lebih jelas lagi. Fragmentasi dengan melakukan pembelahan pada tubuhnya. Misalnya, kalau cacing planaria terpotong menjadi 2 bagian, maka akan muncul cacing baru. Cacing itu akan mengalami proses regenerasi atau pergantian bagian tubuh yang hilang. Sampai jumpa. Selamat belajar. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Bye-bye.